Baik, masih di pengantar qawaid fiqhiyah. Ya, ini lanjutan dari materi sebelumnya. Eh, Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas definisi qawaid fiqhiyah, kemudian kita juga sudah membahas hubungan antara qawaid fiqhiyah dengan usul fiqh. Nah, berikutnya kita akan membahas tujuan dan faidah mempelajari qawaid fiqhiyah. Kenapa sih kita harus mempelajari qawaid fiqhiyah padahal kita sudah belajar fiqih, kita sudah belajar usul fiqh. Kenapa harus belajar lagi qawaid fiqhiyah? Nah, di sini kita akan membahas beberapa tujuan ya. Kita akan membahas beberapa tujuan mempelajari qawaid fiqhiyah atau faidah dari mempelajari qawaid fiqhiyah. Yang pertama, qawaid fiqhiyah ini mengumpulkan cabang-cabang fikih yang berbeda-beda dalam satu kaidah tertentu, sehingga ditemukan benang merah di antara kaidah-kaidah tersebut. Ya. Jadi, qawaid fiqhiyah ini mengumpulkan cabang-cabang fikih yang bisa jadi dia secara bab fikih itu terpisah-pisah. Tapi karena ada benang merah di antara cabang-cabang tersebut, maka eh, benang merah itulah yang diikat oleh qawaid fiqhiyah. Misalkan gini, ketika kita membahas tentang bab sholat, kemudian bab zakat, kemudian bab saum gitu ya. Ini adalah dua atau tiga bab yang berbeda dalam ilmu fikih. Namun pada kenyataannya dalam masing-masing bab tersebut itu ada titik temu, ada benang merah di antara cabang-cabang pembahasan. Contoh, dalam sholat ketika kita berbicara tentang rokaat, misalkan tadi sudah saya berikan contoh di video sebelumnya, misalkan seseorang lupa, saya sholat asar misalkan, kemudian saya lupa apakah ini rokaat yang keempat atau rokaat yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah masalah di mana muncul keraguan di seorang yang sholat tersebut, dia sudah melaksanakan berapa rakaat? Apakah ini rakaat yang kedua, ini rakaat yang ketiga, atau rakaat yang keempat? Artinya, kalau ini rakaat yang ketiga, berarti dia sudah melaksanakan dua rakaat. Kalau ini rakaat yang keempat, maka dia sudah melaksanakan tiga rakaat. Nah, ada muncul keraguan. Maka yang diambil adalah sisi yang yakinnya. Nah, seperti itu. Yang sudah pasti, baik itu mau ketika dia beranggapan 3 rakaat atau 4 rakaat, yang sudah pasti adalah yang 2 rakaat itu. Maka ambil yang sudah pasti tersebut, yang rakaat ketiga itu dianggap belum, ya, belum dilaksanakan. Nah, artinya kita mengambil sisi yang yakin, sehingga di sini yang keyakinan ini akan mengeliminasi keraguan-keraguan yang muncul. Nah, di sisi lain, bab saum misalkan, ketika kita berbicara tentang penetapan awal Ramadan. Nah, di hari ke-29, ya, di hari ke-29, malam tanggal 30 atau malam tanggal 1, di sini ada dilakukan ru'yatul hilal gitu ya, untuk menentukan apakah besok tanggal 30 atau besok tanggal 31. Nah, ternyata ketika hendak dilakukan ru'yatul hilal, hendak dilakukan penelitian dengan cara meneropong gitu ingin melihat hilal, langit mendung sehingga tidak bisa disimpulkan apakah hilal muncul atau tidak karena langit tertutup awan. Nah, kita jadi ragu gitu kan, apakah sudah muncul hilal atau belum? Nah, maka di sini lagi-lagi kaidah yang dipakai adalah ada keraguan yang kemudian ya sudah diambil yakinnya saja. Nah, seperti itu. Atau misalkan tentang masalah-masalah fikih yang lain. Nah, jadi dari cabang-cabang kecil-kecil tadi ternyata ada titik temu di antara cabang-cabang tersebut yang diikat oleh qawaid fiqhiyah sehingga satu kaidah itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang muncul di kaidah-kaidah atau maaf di hukum-hukum fikih tadi. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, mengasah ilmu fikih seorang pelajar ya, mengasah
ilmu fikih seorang pelajar serta semakin memantapkan seorang faqih dalam memahami makna filosofis hukum fikih sehingga membawanya ke cara istinbat yang benar. Maksudnya gini, qawaid fiqhiyah ini akan semakin mengasah kemampuan fikih seseorang. Ketika kita belajar fikih, sejatinya ketika kita belajar fikih itu kita belajar menghafal, ya, menghafal pendapat para ulama yang sudah melakukan proses ijtihad sehingga menghasilkan produk-produk hukum fikih. Bahkan kalaupun kita berbicara pelajaran ilmu fikih beserta dalil, ya. Nah, ketika kita belajar fikih beserta dalil pun pada hakikatnya sejatinya kita hanya sedang menghafal ilmu fikih. Seperti itu. Sementara ketika kita sudah menambahkan qawaid fikih, kita mempelajari qawaid fikih juga, ini akan semakin memantapkan pengetahuan kita terhadap fikih tersebut. Karena kita memandang fikih dengan sisi kaidahnya juga. Selain itu, bagi seorang mujtahid, qawaid fikih ini akan menambah kemampuan dia dalam memahami makna filosofis hukum fikih. Artinya ketika dia berbicara fikih, dia tidak lagi berbicara hukum yang bersifat normatif, sehingga menjadi saklek gitu ya. Ketika nasnya gini, ya sudah gini gitu kan. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ketika dia belajar qawaid fikih, dia akan memahami bahwa hakikat hukum fikih itu seperti apa, sehingga cara dia beristinbat pun akan menjadi lebih tepat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, membantu menyingkap maqasid syariah di balik hukum-hukum fikih. Nah ini, ketika seseorang belajar qawaid fikih, maka dia akan semakin paham maqasid syariah, maksud syar'i, ya, tujuan-tujuan syariat menetapkan hukum-hukum fikih. Dia tidak akan memandang hukum fikih ini sebagai sesuatu yang benda mati gitu ya. Bahwa di balik hukum fikih ini ada keluasan, ada fleksibilitas. Bahwa ketika misalkan syariat atau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum saum misalkan, maka dia tidak akan saklek. Saum itu adalah aturannya A sampai Z, tapi dia akan melihat makna filosofis di balik itu, maqasid syariah di balik itu. Sehingga akan menghasilkan produk-produk hukum fikih, produk-produk ijtihad hukum fikih yang lebih luas, yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, berikutnya qawaid fikih membantu orang yang bukan spesialis fikih dalam memahami hukum fikih tertentu. Ketika kita ingin mempelajari fikih secara keseluruhan, maka sesungguhnya ilmu fikih itu sangat luas. Jangankan fikih perbandingan madhab, fikih satu madhab saja, ambillah contoh fikih madhab Syafi'i. Kitab paling kecil saja, misalkan kitab takrib gitu ya, matan takrib, fikihnya Abu Syuja gitu kan, itu memuat banyak sekali poin-poin hukum-hukum fikih. Yang bagi kebanyakan orang yang bukan spesialis fikih, ini sesuatu yang memberatkan ketika dia butuh jawaban atas masalah tertentu. Nah, dengan mempelajari qawaid fiqhiyah, orang tidak wajib hafal seluruh materi-materi fikih, tapi setidaknya dia punya kerangka yang benar dalam membahas ilmu fikih. Oke, berikutnya yang terakhir, tujuan atau faidah mempelajari qawaid fikih adalah memberikan gambaran perbandingan madhab dalam fikih. Ya. Jadi orang yang belajar qawaid fikih, dia akan paham bahwa sudut pandang fikih itu tidak hanya satu. Dia akan sanggup melihat bahwa dalam fikih itu ada berbeda-beda pendapat seperti itu, sehingga dia akan memandang fikih ini sebagai sesuatu yang sangat luas, sangat fleksibel, dan akan relevan kapan dan dimanapun seseorang itu berada. Seperti itu. Berikutnya, ruang lingkup qawaid fikih. Ruang lingkup qawaid fikih ini mencakup 3 hal saja. Yang pertama, hukum fikih hasil istinbat. Artinya, qawaid fikih itu bahan kajiannya itu adalah hukum fikih hasil istinbat. Jadi qawaid fikih ini tidak melahirkan produk hukum fikih baru, ya. Dari hasil-hasil atau produk-produk hukum fikih yang sudah ada, hasil istinbat para ulama itu dikaji, dicari titik temu, dicari benang merahnya, kemudian diikat dalam satu kaidah fikih tertentu. Jadi qawaid fikih ini tidak melahirkan produk hukum fikih baru, ya, seperti itu.
Kemudian yang kedua, ruang lingkup qawaid fiqhiyah itu adalah perbuatan mukallaf. Selain yang dikaji itu adalah hukum fikihnya, ya, aturan-aturannya, perbuatan mukallafnya juga menjadi ruang lingkup pembahasan qawaid fiqhiyah. Maksudnya, ketika seseorang melakukan hal ini dalam cabang hukum fikih ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini menjadi lingkup kajian qawaid fiqhiyah. Seperti itu. Seperti yang sudah saya contohkan di video sebelumnya, kalau orang yang lupa dalam sholat misalkan, nah ini adalah sebuah perbuatan mukallaf gitu ya, bukan hukum fikihnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang belum muncul. Maksudnya, ketika suatu saat muncul permasalahan baru yang belum dibahas oleh ulama fikih sebelumnya. Nah, maka ini adalah ruang yang menjadi yang harus diisi oleh qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah ini harus bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam permasalahan-permasalahan yang belum muncul. Berikutnya, qawaid fiqhiyah kedudukannya dalam konteks istinbat hukum. Nah, sebetulnya di mana sih posisi qawaid fiqhiyah ini dalam konteks istinbat hukum? Apakah dia seperti usul fiqh gitu kan? Nah, kedudukan qawaid fiqhiyah dalam konteks istinbat hukum, yang pertama adalah qawaid fiqhiyah berada setelah ada produk hukum fikih. Ini menjadi penegas. Qawaid fiqhiyah ini merupakan kajian terhadap produk hukum fikih yang sudah dihasilkan, bukan hendak menghasilkan produk hukum fikih. Makanya objek kajiannya memang produk hukum fikih. Ya. Jadi qawaid fiqhiyah ini bukan cara beristinbat, tapi cara mengambil kesimpulan, cara mengambil benang merah dari produk-produk hukum fikih. Yang kedua, menghubungkan cabang-cabang fikih dalam satu benang merah. Jadi kedudukan qawaid fiqhiyah ini menjadi pengikat. Kaidah fikih ini menjadi pengikat di antara cabang-cabang fikih yang tercerai-berai tadi. Seperti yang tadi saya contohkan, bisa jadi satu kaidah fiqhiyah ini itu membawahi hukum fikih sholat, hukum fikih zakat, dan hukum fikih saum pada satu cabang kaidah fikih tertentu. Al-yaqin la yuzalu bisyak misalkan. Di dalamnya contohnya masuk di dalamnya satu cabang sholat, masuk di dalamnya satu pembahasan saum, masuk di dalamnya satu pembahasan zakat, masuk di dalamnya pembahasan tentang toharoh, tapi cabang-cabang tertentunya saja. Nah, ini dihubungkan oleh qawaid fiqhiyah. Kemudian menjadi salah satu cara menyelesaikan permasalahan yang belum terpecahkan. Jadi qawaid fiqhiyah ini adalah sebuah ilmu lanjutan. Ya. Kalau usul fikih ini bentuknya dia menghasilkan hukum, kalau qawaid fiqhiyah ini dia bentuknya menghasilkan fatwa dari hukum yang ada dengan permasalahan yang muncul, kesimpulan akhirnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian yang keempat, memberikan tambahan sudut pandang bagi seorang mujtahid. Seorang mujtahid yang belajar qawaid fiqhiyah, dia tidak akan menjadi seorang yang jumud. Dia akan menerima bahwa fikih ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga dia akan menjadi lebih dewasa, dia akan menjadi lebih bijak dalam menghukumi sebuah permasalahan. Seperti itu. Nah, ini gambaran bahwa qawaid fiqhiyah ini menghubungkan berbagai macam cabang. Ya. Al-yaqin la yuzalu bisyak itu menghubungkan sekian banyak cabang dari masing-masing bab. Ada dari bab sholat, ada dari bab saum, ada dari bab zakat. Dan ini kalau dalam pembahasan fikih ini bab-bab yang berbeda. Tapi dalam qawaid fiqhiyah itu diikat dalam satu kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Baik, itu saja mungkin untuk pengantar qawaid fiqhiyah. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.